Terik siang tidak menghambat perjalanan Lexa dan juga Edric menuju panti jompo Sinar Kasih di kota tetangga. Sepanjang perjalanan, Lexa banyak bercerita mengenai kedua orang tuanya yang luar biasa. Dia benar-benar nampak begitu bahagia, tersirat dari raut wajahnya yang terus tersenyum. "Udah sayang, nanti giginya kering." Lady Edric mengusap kepala istrinya itu. "Nggak apa-apa, asal bukan hatiku yang kering karena udah kamu basahi, Mas." Kelakar ringan seperti itu mampu membuat mereka tertawa terbahak-bahak di dalam mobil. Mereka saling membuat pantun dalam bentuk godaan yang akhirnya mereka tertawa lagi. "Udah sayang, perutku kram ini," ucap Edric di sela tawanya dengan tangan satu memegang perutnya dan satunya tetap mengemudi. Namun saat melewati persimpangan, entah ada apa di depan sana, sekelompok orang menggunakan seragam satpam menutup jalan utama. Mereka mengarahkan mobil yang melintas untuk belok ke kanan. "Ada apa, Mas? Kenapa jalan ditutup ya?" Lexa menegakkan tubuhnya, matanya berusaha menjangkau jauh di belakang segerombolan pria seperti para satpam bertugas. "Entahlah," jawab Edric seraya membuka kaca jendela dan menghentikan mobilnya di sebelah seorang pria yang sedang mengatur jalan. "Ada apa ya, Pak?" tanya Edric yang menyembul dari kaca mobil. "Sedang ada penggalian jalan, Mas. Kalau mau lurus harus lewat sini," jawab pria tersebut. "Gimana, Mas?" tanya Lexa. "Terima kasih ya, Pak." Edric pun mengikuti petunjuk yang pria itu beri. Dia bersama pengguna jalan lain melewati jalan yang tidak seharusnya mereka lewati. "Harus lewat sini sayang." "Bisa sih, tapi lebih jauh nantinya. Juga kita melewati jalanan yang tidak ada penduduk di sana karena diapit oleh persawahan yang lebar," jawab Edric yang sudah memutar setir ke kanan. "Ya udah, asal kita bisa sampai sana." Edric tersenyum lebar dan kembali mengusap rambut istrinya. Entah kenapa justru dia merasa ada yang aneh. Di belakangnya sudah tidak ada kendaraan lain yang mengikuti jalan itu. Padahal tadi sebelum belok, Edric sempat melihat banyak pengguna jalan di belakangnya. Namun dia berusaha menepis firasat buruk itu. Mobil terus bergerak maju. Keempat roda yang berputar telah membawa mereka berdua jauh dari pusat kota. Mungkin bisa dikatakan tidak ada kendaraan lain yang melintas, dan itu membuat hati Edric menjadi tidak tenang. Entahlah, padahal dia biasa mengendarai mobil sendiri melewati jalanan sepi ataupun terjal dan tidak kenapa-kenapa. "Kamu kenapa, Mas? Kayaknya cuma segitu. Atau kita putar balik aja kalau kamu ragu," ucap Lexa yang menangkup raut berbeda semenjak Edric membawa mobil semakin masuk ke dalam pinggiran kota. "Nggak apa-apa sayang, tanggung. Kamu juga udah pengen banget kan ketemu Papa," ujar Edric menenangkan diri sendiri dan Lexa tentunya. "Mas, itu di depan ada apa ya?" Terlihat ada bongkahan kayu besar yang melintang menghalangi jalan. Edric memelankan laju mobilnya dan berhenti. Benar-benar ada yang tidak beres. Tanpa berpikir lagi, dia menginjak gas untuk mundur lalu putar balik. Sayangnya entah kapan ada mobil di belakangnya yang membuat Edric menabrak bagian depan mobil yang berhenti itu. Brak, tubuh keduanya sedikit terpental ke depan. Untung saja ada sabuk pengaman sehingga kepala mereka aman tidak terbentur dashboard mobil. Mesin mobil pun mati di saat seperti itu. Umpat Edric melihat ke belakang. Dia bisa menilai jika semua firasat buruknya menjadi kenyataan. "Sayang, apapun yang terjadi kamu harus tetap di dalam mobil. Kamu bisa mengendarai mobil." Lexa mengangguk dengan cemas. "Jika kamu melihat kejanggalan, hubungi Julio atau Papa. Kamu punya nomor mereka kan?" Lagi-lagi Lexa hanya dapat mengangguk. Edric membuka pintu mobil, namun tangannya dicegah oleh Lexa, membuatnya menoleh ke arah istrinya yang terlihat sangat cemas. "Nggak apa-apa sayang, semua akan baik-baik saja. Ingat, tetap di mobil lalu kunci. Jika ada orang yang memaksa masuk, jangan keluar. Aku cinta kamu," ungkap Edric mencium singkat kening istrinya, lalu memantapkan diri turun dari mobil untuk mesin mobil.
untuk mesin mobil. Lexa terus memperhatikan suaminya yang berjalan dengan waspada ke bagian depan mobil. Anehnya, mobil yang baru dia tabrak belum juga menampakkan orang yang ada di dalamnya. Mata Lexa membulat ketika dia melihat 4 orang bertubuh kekar keluar dari balik bongkahan kayu dan langsung menyerang Eldrik dengan tangan kosong. Perkelahian pun tidak terelakkan. Air mata Lexa terus keluar dan hatinya juga terus memanjatkan doa keselamatan suaminya. Lexa ikut berteriak ketika satu pukulan mendarat di perut Eldrik, membuat pria itu tersungkur ke belakang. Namun lagi-lagi Eldrik dapat menjaga keseimbangan dan kembali menangkis serangan dari lawan. Saat sedang fokus melihat suaminya dengan segala kecemasan yang ada, tiba-tiba dari jendela ada seorang pria lain menggedor-gedor kaca jendela, meminta untuk dibukakan pintunya. Lexa semakin beriksut mundur di sudut jok tempatnya duduk. Dia teringat dengan perkataan Eldrik. Meski tangannya gemetar, dia tetap berusaha mencari kontak Julio. Ya, di pikiran tertuju pada Julio. Ini dia, ucapnya dengan nada gemetar ketika dapat menemukan kontak dengan nama Julio. Secepatnya dia mencoba menghubungi, sementara orang yang menggedor-gedor jendela semakin bertindak brutal. Julio, ayo angkat! Semakin gugup karena Julio belum juga mengangkat teleponnya. Dia akhirnya berusaha tenang, memejamkan matanya dan menarik nafasnya dalam-dalam. Sherlock, perkiraan itu tiba-tiba muncul begitu saja. Secepatnya dia membuka pesan singkat bertuliskan, "Tolong kami," kemudian mengirim lokasi di mana mereka berada. Lexa kembali melihat Eldrik yang masih melawan dengan sisa tenaganya. Bahkan sudut bibirnya sudah mengeluarkan darah segar. "Mas, bertahanlah!" Lexa terus bergumam. Dia sama sekali tidak berani membuka pintu sesuai perintah Eldrik. Air matanya mulai menganak sungai, membasahi pipinya. Dia mulai menyalahkan diri sendiri yang ngotot untuk tetap melakukan perjalanan. Bagaimana tidak, dia sungguh merindukan papanya. Dirinya sungguh takut jika terjadi apa-apa dengan suaminya. Terlebih ini adalah jalan yang sepi dan tidak ada rumah penduduk. Eldrik meraih kayu yang dia temukan di sisinya saat dia terjatuh akibat tendangan di perutnya. Dengan sisa tenaganya, dia mengarahkan kayu itu untuk memukul kepala lawan dan membuat satu lawan merintih kesakitan di atas aspal yang sedikit rusak. Kemudian dengan kayu itu, dia memukul tangan lawan yang hendak memberikan dia bogem mentah. Seakan keberuntungan ada di pihaknya ketika kayu yang dia temukan mampu melumpuhkan keempat lawan dan membuat mereka berguling-guling merintih kesakitan. Satu senyuman miring muncul di bibir Eldrik, sementara orang yang tadi menggedor-gedor kaca mobil sudah hilang entah di mana. Eldrik berbalik melihat istrinya yang masih di dalam mobil. Mereka pun saling memberi senyum lega. Eldrik juga dapat melihat istrinya mengusap pipinya dari air mata yang sedari tadi keluar begitu deras. Namun itu tidak berlangsung lama. Dia melihat raut wajah Lexa yang mendadak membolah dan berteriak, teriakan yang tidak dapat Eldrik dengar karena mobil itu kedap suara. Tangan Lexa menunjuk ke arah belakang Eldrik. Pria itu memutar tubuhnya ke belakang. Satu pisau menembus daging di perutnya begitu saja. Tenggorokannya rasanya tercekat untuk merintih sakit. Sakit yang luar biasa. Belum selesai sampai di situ, orang tak dikenal itu melepas pisau yang menancap di perut Eldrik dengan cepat, membuat rasa sakit semakin berlipat seiring dengan darah yang mengucur tanpa permisi. Dalam sekejap, tubuh yang sedari tadi bergerak melawan musuh kini melemah. Dia menjatuhkan diri ke lawan yang baru saja menusuknya dan masih berdiri puas di depannya. Dengan jelas Eldrik melihat pria itu menggunakan kalung rantai dengan ujung simbol yang dia kenal. Suara tawa itu begitu menggema di telinga Eldrik. Tubuh lemah itu akhirnya didorong kasar oleh pria itu dan mampu membuat Eldrik akhirnya ambruk ke belakang dan tidak sadarkan diri. Mata Lexa membola ketika melihat ada satu orang lain yang tiba-tiba muncul di belakang Eldrik. Dia keluar dari balik bongkahan pohon yang besar, sementara Lexa masih melihat Eldrik yang tidak menyadari kehadirannya.
musuh tak terduga. "Eldrick, awas di belakangmu!" teriak Lexa dari dalam mobil. Sekeras apapun dia berteriak, suaranya tetap tidak terdengar dari luar. Benar saja, Eldrick masih saja tersenyum ke arahnya, seakan senyuman itu menandakan dia akan baik-baik saja. Meski maut bergerak mendekatinya, tubuh Lexa melemas ketika Eldrick menoleh ke belakang dan tertancap sebuah pisau tepat di perutnya. Tubuh Lexa terguncang hebat, dadanya terasa sesak melihat darah yang semakin mengucur deras saat musuh itu justru menarik pisaunya. Ingin rasanya berteriak, namun tenggorokannya tercekat, tangannya bergetar, begitupun tubuhnya. Saat seperti itu, ponselnya berdering keras mengguncang kendaraannya untuk segera meminta bantuan. Dia meraih ponsel yang dia letakkan di atas kakinya. Panggilan masuk dari Julio. Segera dia angkat. "Halo Lexa, apa kamu dan Eldrick baik-baik saja?" Lexa dapat mendengar panggilan dari ujung teleponnya, namun mulutnya tidak mampu berbicara apapun. "Lexa, apa kamu baik-baik saja?" "Halo, aku tahu kamu masih di sana, Lexa. Tolong katakan sesuatu. Jangan membuatku cemas." Julio masih berusaha berbicara dengan Lexa karena dia dapat mendengar nafas yang tidak teratur, begitu pula isak tangis yang tidak dapat dia redam. Terdengar suara dua orang pria berusaha membuka pintu dengan paksa. Tolong, Eldrick terluka parah," cicit Lexa yang semakin merasa takut. Kaca mobil akhirnya dipecahkan oleh palu yang mereka pukulkan begitu keras. Seketika ponsel yang Lexa genggam terjatuh. Dalam sekejap orang itu menarik paksa tubuh Lexa untuk keluar dari mobil. Dia berusaha merontah namun sia-sia karena mereka merasa kesulitan membawa Lexa yang diminta tidak boleh ada goresan sedikit pun. Akhirnya seorang dari mereka membekap hidung Lexa dengan kain yang sudah diberi obat bius. Tidak membutuhkan waktu lama, Lexa akhirnya kehilangan kesadaran dan memejamkan matanya. "Lexa!" teriak Julio ketika mendengar keributan yang semakin menjadi disusul dengan teriakan Lexa meminta tolong dan meminta dilepaskan. Tidak lama kemudian Julio tidak lagi mendengar apa-apa kecuali suara mobil yang terdengar menjauh lalu hening. Wajah Julio memucat. Dia yakin jika ada hal buruk pada Eldrick dan juga Lexa. "Tuan, ada apa? Apa bisa rapatnya kita teruskan?" tanya seorang sekretaris yang berdiri di samping Julio. Saat itu, pria itu sedang memimpin sebuah rapat, namun dia membaca pesan Lexa dan membuatnya izin keluar sebentar untuk menelpon wanita itu. Julio tidak menjawab pertanyaan asistennya. Dia berlari masuk ke dalam menghampiri Darren dengan wajah panik. Darren yang sedang membahas proyek ada rekan sebelahnya melihat Julio setengah berlari menghampirinya. "Ada apa, Julio? Siapa yang kamu telepon tadi?" tanya Darren turut cemas melihat raut Julio semenjak keluar untuk melakukan panggilan. "Eldrick dalam bahaya. Lexa memberiku pesan dan lokasi. Kita harus bergerak cepat, Paman. Lokasi ini tidak terlalu jauh," ucap Julio tergesa-gesa dan sedikit berbisik. Darren terkesiap. Dia tidak mengomentari apa-apa dan langsung beranjak lalu lari keluar diikuti Julio, sementara orang-orang yang ada di ruang rapat saling pandang, tidak mengerti apa yang terjadi karena kondisi terlihat tidak baik. Sekretaris Julio yang mengakhiri rapat dengan permintaan maafnya. Julio dan Darren bersama para pengawal meluncur ke lokasi yang dikirimkan Lexa.
Jarak antara kantor dan lokasi memang tidak terlalu jauh, hingga mobil yang mereka kendarai dapat melihat mobil elektrik berhenti di tengah jalan. "Itu paman!" teriak Julio menunjuk ke depan. Sopir yang membawa mereka pun menambah kecepatan dan berhenti di belakang mobil elektrik. Begitupun mobil pengawal yang turut berhenti. Julio terkesiap saat melihat elektrik tergeletak tidak sadarkan diri. Belum lagi darah yang menggenang hingga aspal sekitar. Elektrik berwarna merah pekat. "Eldrik!" teriak Darren, memukul-mukul pipi Eldrik, namun sia-sia, pria itu tidak sadarkan diri. Sementara Julio berhasil dan membuka mobil Eldrik. Kondisinya sudah berantakan dengan kaca berserakan. Dia tidak dapat menemukan Lexa di sana. Matanya juga menemukan ponsel yang dipastikan itu ponsel Lexa yang terjatuh. "Lexa hilang, paman!" teriak Julio. Begitu panik berputar sekitar lokasi, mencari jejak yang dapat mempermudah dia menemukan wanita itu. Namun dia tidak melihat ada jejak apapun, hanya ada hamparan sawah yang sunyi. Tidak ada bekas kerusakan apapun di sekitar kecuali mobil elektrik yang hancur berantakan. Darren akhirnya memerintahkan timnya untuk melacak kota melalui CCTV. Dia juga mengerahkan tim menyisir lokasi, mencari keberadaan Lexa, sementara Eldrik dibawa ke rumah sakit dengan kecepatan maksimal, mengingat darah yang dikeluarkan sudah terlalu banyak. "Paman, apa kita perlu bantuan kakek?" tanya Julio, yang begitu mengkhawatirkan kondisi Lexa. "Iya, kamu hubungi kakek Anggoro. Dia pasti dapat menemukan Lexa," jawab Darren yang sedang memangku kepala Eldrik di kakinya. Julio dengan hati tidak karuan langsung menghubungi kakek Anggoro. Dia pun mengatakan semua yang sedang terjadi. Luka Eldrik juga hilangnya Lexa seperti bukanlah perampokan. Melihat tidak ada barang berharga yang hilang, mereka terlihat hanya mengincar Lexa. Tapi siapa dan untuk apa? Hari sudah petang. Aurora mengejapkan matanya yang sulit dibuka. Tubuhnya terasa remuk dari ujung kepala hingga ujung kaki, terlebih bagian yang membuat dia mengernyit sakit. Saat kesadarannya mulai datang, Aurora membuka matanya lebar-lebar ketika mengingat apa yang baru saja terjadi padanya. Tubuhnya kembali terguncang melepas tangisannya yang kembali memecah kesunyian unit apartemen yang sedang dia tempati. Sejenak dia menetralkan otaknya. Setelah dirinya merasa lebih baik, Aurora berusaha menggerakkan tubuhnya untuk duduk. Rasa yang dia alami membuatnya terus meringis kesakitan. Dia memasang telinga, memastikan apakah Lucio masih ada di sana, tapi dia tidak menemukan suara apapun, hanya detak jarum jam dinding yang berbunyi. Aurora memaksa tubuhnya untuk berdiri dan menuju kamar mandi. Meski kesulitan bergerak, dia akhirnya selesai membersihkan tubuhnya. Dia melihat satu gaun yang mungkin Lucio sediakan tergeletak di sisi wastafel. Tanpa berpikir panjang, dia menggunakannya. Dia ingin segera keluar dari tempat itu sebelum bertemu dengan Lucio lagi. Hati dan tubuhnya benar-benar hancur oleh pria itu. Aurora berjalan keluar dari kamar dengan hati-hati, takut jika Lucio masih ada di sana dan melakukan kekerasan lagi padanya. Namun nyatanya dia tidak melihat adanya tanda kehidupan lain selain dirinya di apartemen itu, dan membuat Aurora sedikit merasa lega. Dia meraih tasnya yang ada di sofa ruang tamu. Saat dia akan membuka pintu, dia kembali melihat tubuhnya. Ada luka memar di bahunya yang terlihat karena dia menggunakan model lengan terbuka. Pandangan Aurora mengedar dan menangkap ada mantel milik Lucio
mengganggu di sudut ruangan. Dia berjalan cepat meraih mantel itu, lalu memakainya dan segera keluar dari apartemen Lucio. Saat menunggu pintu lift terbuka, Aurora mengambil ponselnya untuk memesan taksi online. Namun dahinya mengernyit ketika melihat panggilan telepon dari Mami Jo begitu banyak. Ada juga pesan singkat yang dia terima. Aurora, kamu di mana? Cepat datang. Kakakmu Eldrick sedang di rumah sakit. Dia terluka. Aurora, kenapa kamu tidak mengangkat telepon dan menjawab pesan Mami? Jangan buat Mami khawatir. Rentetan pesan dari Mami Jo membuat Aurora terkesiap. Setelah membalas pesan singkat Mami Jo, dia masuk ke dalam lift dengan begitu tidak tenang. Ponselnya dia masukkan ke dalam saku mantel. Namun saat tangannya masuk, dia merasakan ada benda di dalamnya. Benda apa ini? Gumamnya ketika melihat lempengan dengan logo di tengahnya dan juga tali rantai yang dia pastikan itu adalah kalung rantai. Merasa tidak penting, dia masukkan kembali benda itu ke dalam saku. Aurora kembali teringat perkataan Lucio yang akan menghabisi adik. Apa benar yang membuat kakak terluka adalah Lucio? Jika benar, mungkin saja Lexa juga menghilang sesuai apa yang pria itu katakan tadi. Aurora bermonolog mengingat bagaimana sikap Lucio yang menyeramkan tadi saja membuatnya merinding.